Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi karena loyo-loyo nih orang telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halaqasy syamsa wal qamara husbana. Allazi ja'ala syahrul Ramadan unsila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Hadirin sidang jemaah tarawih, tomatua malabiku, saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu, menjadikan bulan suci Ramadan di mana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, sebagai silmi kafah menuju pada keselamatan fid dunia wal akhirah. Selawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seluruh umat Islam sudah pernah membangun komitmen dalam bentuk syahadat akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh, sebagai suri teladan di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, baik di dalam melaksanakan peran kehambaan Abdullah maupun di dalam melakukan peran kehalifaan dalam berbagai profesi, dalam berbagai pekerjaan khalifatullah. Paduang itu akan tanah wang Allah Ta'ala na fancajiki. Yang pertama, dia ni fancajiki kecuali untuk mengabdi kepadanya, menyembah kepadanya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Kemudian yang kedua sebagai khalifatullah, untuk memakmurkan bumi, bukan untuk merusak bumi. Sebagai warisan dari nenek kita Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Ini menarik ini. Karena protes ki Adam malaikat dalam tanda petik. Wadunra mau ditunjuk Adam sebagai khalifah untuk mengelola bumi. Maka dia malaikat magi nang karupatolo ya Allah puang menjadi khalifah. Bukankah sifatnya manusia itu cenderung akan berbuat kerusakan dan menyebabkan terjadinya pertumpahan darah? Maka dia Allah Ta'ala, aku lebih tahu daripada yang engkau belum tahu malaikat. Mama kau ni malaikat Tapi menarikah maka terbukti je protesnya malaikat kerusakan alam di mana-mana, terjadilah bencana, kemudian pertumpahan darah juga di mana-mana. Hadirin sidang jemaah tarawih, teman-temanku, karena dua penceramah ya. Mudah-mudahan tapi dia mah kata Rocky ke 15 menit. Salah satu harapan universal manusia ingin selamat dunia akhirat. Ya rasanya harapan universal. Aku tanya tak jadi apa mula dia ngaji lahang tanya Loki selamat dunia akhirat dia ngaji. Pasti jawabannya iya. Letuk kurat teu tanya tak jadi. Kurang mondreng ke kafa ya, ke kafa wasiteku kurang. Utanai Loki selama, pasti maka ada loka. Ini yang kecil juga saya tanya. Semuanya kita ingin dimuliakan, mulia dan dimuliakan. Itu juga keharapan universal. Yang penuntut ilmu akan mudah mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan dari ilmu. Pasti mau juga. Mau mudah urusan, pasti kita mau semua mudah urusan kita. Rupanya Cik Dimi jawabannya. Cik Dimi jawaban dengan harapan ini. Jawabannya adalah ketakwaan. Kemana roh ya naro? Ya. Contohnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Pakesingi repe, pakesingi kedekatanmu kepada aku, ketakwaanmu, wa yu'allimukumullah, akan mudah ilmu masuk, ilmu yang berkah di kepala kita. Karena Puang Allah Ta'ala pemilik ilmu, ya. Kita hanya menyampaikan jadi dosen, guru itu hanya menyampaikan ilmunya Allah. Allah memperkenalkan bahwa akulah pemilik ilmu.
Makanya hati-hati kita memberikan ilmu. Allah sudah menyampaikan bahwa ketika kita mampu mencapai predikat ketakwaan, insya Allah itulah predikat kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebelumnya itu aku ciptakan berbeda-beda pikiran, berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda. Ada yang jadi petani, ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ya. Tapi yang paling mulia di sisiku adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi keragaman itu sunnatullah. Jadi kuka pemikiran mau jadikan satu keyakinan, mau satukan semua pandangan, berarti melanggar sunnatullah. Itu semua perbedaan-perbedaan itu adalah ujian untuk bagaimana kita menyikapi perbedaan. Aja nato maloteng, engkato angka kuno angka dewe, saleh ro kuno saleh. Kita harus menyikapi bagaimana perbedaan. Termasuk ini terkadang saya lihat bahwa penegak-penegak syariah itu dalam satu kelompok-kelompok tertentu dia mau pasangkan kehendak. Dan yang paling berbahaya kalau semua di luar golongannya itu nasa manangi salah. Alena minasa tuangan. Tak dampengak di dalam mimbar ini, di mimbar ini saya sampaikan. Kalau narapi ini persoalan surga neraka, hari ini Allah Ta'ala, hakna Allah Ta'ala. Pak yang mana naro biasa jumpa, alena minasa tongang, alena masuk surga, yang lain neraka. Hari ini Allah Ta'ala, haknya Allah Ta'ala yang menentukan siapa surga, siapa neraka. Ya. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, bagaimana untuk merebut ketakwaan? Di dalam Al-Quran juga sudah bahwa untuk merebut ke sana itu salah satunya wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikanlah kepada umat manusia yang melaksanakan amalan saleh yang dilandasi dengan iman yang kuat bahwa insya Allah tempatnya surga. Ini luar biasa. Angkamanan. Nah, bagaimana untuk menuju ke sana? Bahwa menuju pada ketakwaan itu tidak terlepas dari 3 peran atau tiga amalan. Yang pertama adalah amalan-amalan yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Contohnya puasa, ya kan? Bahwa puasa tujuan akhirnya itu la'allakum tattaqun. Amalan-amalan yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah, salat, sedekah. Ini ibu-ibu, sedekah juga harus diperluas itu, ya. Bukan hanya sedekah dalam bentuk uang. Bisa sedekah dalam bentuk memelihara tanaman. Kalau kita pelihara tanaman, ya minimal kita jangan merusak. Itu tanaman itu mengeluarkan oksigen dan kita bisa menyumbangkan oksigen ke lingkungan dan menyumbangkan oksigen untuk diri kita. Pernahkah kita merenung berapa kebutuhan oksigen kita? Dalam 1 menit itu kita mengisap udara 7 sampai ke 8 liter. Nah, dari itu kak mah pikir, gana ro pale. Tapi ini orang kedokteran yang mengkaji orang kesehatan, jadi 7 sampai 8 liter dalam 1 menit kita hirup. Berarti dalam 1 hari siaga naro liter. Saya mencoba menghitung karena udara yang ada di sekitar kita itu yang paling utama itu ada 21% oksigen. Yang dari kebutuhan vital. Cek di detik apa dena tamak ku paru-paru sudah. Inilah yang sebenarnya yang diserang oleh penyakit yang luar biasa pada akhir-akhir ini, sudah lebih nih tahun corona. Karena paru-paru yang dihantam, akhirnya jalan keluarnya harus pakai bantuan pernapasan, harus disemprotkan oksigen masuk yang sudah terpapar sampai 50%. Itu luar biasa. Aja Thomas Selem, karena alumni kayak sempat 9 malam di rumah sakit, tetapi alhamdulillah tidak sampai terpapar karena hanya 30% terganggu. Alhamdulillah, Allah Ta'ala nari muka kesempatan untuk berdiri di mimbar yang mulia ini. Ya. Nah, kalau tadi dikali itu kurang lebih 2.200 liter per hari oksigen. Gratis mana rokok itu malah asa. Setelah dikali dengan harga oksigen di rumah sakit 25.000 per liter, apakah bukan 55 juta harganya? 55 juta per orang.
Aga biar isekno udara namanya nitrogen. Nitrogen itu 78%. Berapa harga nitrogen itu kalau mau dibeli 10.000 per liter. Kali ini jadi napi 2 unsur yang hitung-hitung 140 juta per orang. Nah, tubuh kita ini membutuhkan 16 unsur. Papada membutuhkan tanamannya. Masya Allah, Allahu Akbar. Akhirnya Allah Ta'ala kan makanan narek koloko hitung-hitung ngayor nikmatku. Dia mulai hitung masolahnya lah, dia mulai hitung. Itu baru ini udara. Tegan ya misalnya mata berapa harganya, ginjal berapa? Coba biasa kita lihat itu transparansi ginjal itu berapa harganya, itu ratusan juta. Ini jalan semua bagaimana kita mensyukuri nikmat. Karena sekarang lingkungan sudah luar biasa. Dari kama kada aja atau mereka aku tanam lagi di mana banjir, di mana terjadi gempa, di mana terjadi itu ulahnya manusia itu. Karena itu juga ayat. Semua yang terjadi itu adalah ayat. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyusikahum ba'dal lati amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat ulahnya manusia, dan pasti aku akan tunjukkan akibat ulahnya agar kembali dia bertobat. Ulah coba perluas, bukan hanya tangan visi yang menebang hutang, bukan hanya yang membom ikan merusak terumbu karang. Ulah bisa berarti kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada alam. Bisa terjadi teknologi pertanian yang dihasilkan oleh para ilmuwan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Caranya mendekati Uniriolo macerama ke cendrana maka daka ya rodaku hamai itu juga makhluk Tuhan. Ya ro balawai makhluk Tuhan. Jadi ya ro hamai ku napa cek di 20 aja tapi lo kemal ki komporo. Karena yakin ki itu bahwa semua yang diciptakan Allah itu ada manfaatnya. Ma halakta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi begitu caranya menghargai, saya bilang, karena dia juga makhluk. Ya. Jadi ini ya teknologi pertanian dulu itu yang merusak sebenarnya. Begitu ini di Pak Guru ini pertanian lo kamu komporo. Padahal mesin jalan keluar baru komporo. Ya, karena ada namanya predator yang sudah diciptakan oleh Allah itu makan dan dimakan. Jadi itu mandiri sebenarnya. Ketika bahan kimia predatornya juga mati. Makutoto tubuh. Ini tubuh kita ini awal penciptaannya diciptakan oleh Allah 5.000 enzim pangkal yang sudah bertugas masing-masingnya. Kalau ada penyakit muncul dia ada yang menerkam, ada yang merekam. Tetapi enzim pangkal segala 5.000 itu terkuras, mak kurang. Kenapa? Gaya hidup dan gaya makan, pola makan. Inilah yang dilatih di Ramadan. Bayangkan 10 set diulang, dega yang bak manang. Akhirnya kita dilatih untuk bagaimana melawan hawa nafsu, untuk menata keseimbangan tubuh kita kembali kepada keseimbangan yang luar biasa. Ini luar biasa sebenarnya. Makanya itulah membuktikan bahwa Allah menyampaikan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa berpuasa lebih baik bagimu seandainya tahu rahasia di balik itu. Nah pertegas Rasulullah sumu tasihu, puasa kok supaya sehat. Tetapi jangan nanti niatnya puasa mau sehat, tetap niatnya ibadah. Nah ini ya. Nah yang perlu saya sampaikan bahwa Ramadan itu adalah latihan. Tadam pengka. Puasa wajib hanya 1 kali 1 tahun. Jadi kalau lo nih bang mau puasa wajib 10 set di tahun, 10 set di bulan apa sih mau puasa? Dan tidak ada yang menjamin dirinya sampai Ramadan tahun depan. Makanya tambah-tambah sambal lo. Entah sunnah kan? Insya Allah ada Syawal nanti 6. Ada Senin Kamis. Ada pertengahan setiap 13, 14, 15. Kalau mampu kita lakukan. Minimal pokoknya usahakan ke puasa ya sampai nanti diberikan umur sampai tahun depan ya. Itu semua untuk diri kita itu. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua terkait dengan hubungan kemanusiaan. Itu juga jalan ketakwaan. Ini perlu toliro dawato. Pak Yaro pun hari ini Allah Ta'ala misalnya jabatan, seakan-akan orang dia tidak sadar bahwa jabatannya yang akan menjadikan dia mulia. Bukankah penegak hukum yang adil dicintai oleh Allah? Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya aku mencintai hamba-Ku yang menegakkan keadilan. Terkadang tidak disadari. Dan ini mohon maaf bahwa posisi-posisi yang diberikan oleh Allah itu diberi. Tidak mungkin jadi presiden kalau tidak ada kehendak. Tidak mungkin jadi bupati kalau tidak ada kehendak. Tetapi menjadi bupati yang amanah dan tidak amanah itu sudah pilihan. Menjadi ibu rumah tangga yang amanah insya Allah itu pilihan. Nah pada mega narengi Allah Ta'ala pada mega tanggung jawabnya. Tapi ruang untuk merebut kebaikan itu juga banyak.
Jadi ibu-ibu syukur Ki, teman aku kalau hanya ibu rumah tangga berarti kita hanya bertanggung jawab membina, layani suami dengan baik, kemudian membina anak-anak, itu adalah jalan surga. Daripada dia guru Tony, ya rezeki atau jabatan misalnya, itu banyak sekali mau dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi ini kesadaran-kesadaran ini, karena peran kekhalifahan ini tidak terlepas dua hubungan kemanusiaan dan hubungan dengan alam. Bahasanya ilmu pertanian terkait dengan hubungan memanfaatkan sumber daya alam. Tetapi bagaimana kembangkan ilmu pertanian tidak merusak alam, itulah tugasku. Karena kapan tidak lari koyakna Allah Ta'ala. Aja bu kerusakan. Kulu washrabu min rizqillah wala ta'saw fil ardi mufsidin. Makan rezekiku, tetapi janganlah berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Karena aku tidak suka hambaku yang berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Menarik sebenarnya Quran itu. Jadi namanya penggalang ayat ini luar biasa motivasinya. Ini sebagai motivasi juga pada orang tuaku, kepada saudara-saudara, kepada anak-anakku, bahwa kata kunci keberkahan kehidupan, mari kita sama-sama belajar Al-Quran. Tak guru ya wa guru kesironna, wa guru baca terjemahanna. Bagaimana mau menjadi hudan kalau kita tidak paham? Enang kemana kuro? Bagaimana berkomunikasi? Bagaimana memanfaatkan mata? Bagaimana memanfaatkan telinga? Bagaimana di situ bahwa di akhirat nanti itu semua muncul. Dia bicara ini kemana? Jadi jangan kita nanti heran, karena semua ini anggota tubuh ini bicara. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa di akhirat nanti ini dena siapa mana ya. Dan itu ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Bahwa saya berdiri di sini, dia terekam pada 3 tempat. Terekam di memoriku. Bapak Burka, malam ke-20 saya berdiri di sini. Terekam di seluruh sel-sel tubuh saya. Terekam di dinding. Kak cocor nasa tomatori oleh nasa hati-hati kok. Mancadisasi itu nasa pak dindingnya alam ini. Ini ada semua sekarang sudah ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Yang terakhir, karena ini Fahidul penceramah. Yang ketiga, ya ini yang jarang dibahas. Karena yang banyak dibahas itu hanya hablum minallah wa hablum minan nas. Yang ketiga, bagaimana hubungan kita dengan alam. Bagaimana kita menghargai tanaman. Bagaimana kita menghargai air. Bagaimana kita yakin bahwa semuanya kita ini berasal dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Seluruh yang hidup itu aku ciptakan dari air. Makanya itu terbukti 60-70% diri kita adalah air. Semuanya kita tergantung pada tanaman, karena tanaman yang mengeluarkan oksigen. Hargai tanaman. Sekali lagi, kalau tidak bisa pelihara, jangan ikut merusak. Jadi ibu-ibu yang suka pelihara tanaman hias, hebat itu. Itu adalah bagian dari sedekah. Karena Rasulullah menyampaikan, tidaklah kamu menanam tanaman, jangankan dimakan oleh manusia, dimakan oleh burung, dimakan oleh hewan, itu adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis lain, seandainya sudah ada informasi besok akan kiamat, ada biji di tanganmu, tanamlah biji itu, karena kemungkinan masih bisa tumbuh dan bermanfaat bagi orang lain. Ini kemana hadisnya? Saya kira itu jadi 3 ya, untuk mendapat ketakwaan ya. Jadi saya katakan bahwa terlupa dimiliki untuk mencapai predikat ma'rifatullah. Pada yaki hubungan tasibah Allah Ta'ala, hubungan tarifatawa, dan hubungan dengan alam. Yang terakhir sebagai motivasi, malam ke-20 nih, siaga menira 10 media. Nah ini ada yang bagi, kan ini sudah masuk periode nanti ifku minanar ya, kan ada yang bagi itu ya, rahmat, kemudian magfirah, kemudian ifku minanar, pembebasan dari neraka. Nah mari kita manfaatkan 10 malam terakhir ini. Insya Allah yakin bahwa ada malam yang kita tunggu-tunggu. Yakin, karena Allah yang menyampaikan bahwa ada malam Lailatul Qadar. Yang ditunggu itu biasanya di malam-malam ganjil kan. Siapa yang turun, Allah juga sudah menjelaskan. Turun malaikat nanti, Jibril dan rombongannya turun. Apa yang dibawa? Bukan lagi Quran tertulis dibawa, karena lengkap nih 114 surah pada zaman Rasulullah. Tapi apa yang turun setiap tahun itu yang kita tunggu adalah hikmah dari Al-Quran. Famasena, yang akan nanti dipilih, yang mampu mensucikan jiwanya serius mulai hari pertama sampai hari 20, itu nanti yang dipilih oleh malaikat. Dan saya yakin jamaahnya miftahul khair. Ya miftahul khair, cocok enggak Haji? Miftahul khair, besok pakai kata miftahul khair 500 lebih yang menjelaskan tentang ini. Dan itu salah satu kunci-kunci untuk bagaimana nanti merebut ketakwaan.
inilah nama masjid ini. Nama tidak sekedar nama, tetapi ada harapan untuk memencarkan, untuk mendapatkan kunci-kunci kebaikan untuk mengantar kita selamat di dunia wal akhir. Mari kita manfaatkan sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua terpilih untuk dipilih oleh malaikat untuk diberikan hikmah, narengi famase dan nareki umur Allah Ta'ala akan melanjutkan perjalanan hidup kita. Genggam ketakwaan, karena ketakwaannya yang akan mengantar kita selamat. Itulah tiketnya nanti. Jagai. Sekali lagi, Ramadan latihan. Jangan sampai purani Ramadan dia tamat baca-baca Quran. Lanjutkan terus itu, karena dikatakan latihan. Ya. Latihan baca Quran, perbanyak salat sunnah, kemudian puasa-puasa sunnah, insya Allah selamatlah. Islam adalah agama keselamatan. Saya kira itu, sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Tak dampeng aku kesalah, ya tumak guru tumak. Niat saya loh Kak berdiri di sini, Pak Na, ya rokok jasa aku sudah selalu tertulis telang lahir. Karena Allah tete ki mohon masih kalau aku tahu nih oke, maka dekat sebenarnya aku Kak lawu tuh jadi. Tapi telat teroki kero. Jadi saya kira inilah juga niat saya untuk berdiri di sini sebagai silaturahmi, karena tempat kelahiran saya di sini, menyampaikan apa yang saya pelajari karena saya sementara belajar. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.